Oke. Ya. Perhatikan ke depan, saudara sekalian. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ini ada yang masih merasa sedih. Kamu tidak mas aja atau saya mau mas aja. Ada yang mau putus cinta ini, ya, atau sudah gagal karena sudah beberapa pasti nanti. Oke, ada sekalian pada kesempatan pagi hari ini yang sangat dingin, ya, karena cuaca 3 hari yang ekstrim ya, di mana daerah Jogja saja sudah tembus 34 derajat, ya kan. Makanya pabrik mobil di sini ada AC-nya minimal, ya, ada sampai dingin. Ya, semoga 1 tahun yang akan datang setiap kelas minimal ada AC-nya, ya. Ya, satu kelas minimal kan 2 AC dengan kapasitas 1,5 PK, ada 3, ya, ada 3 PK. Ya. PK itu bukan PK yang konotasi negatif loh, ya, gitu. Oke, kita lihat pada kesempatan kali ini Pak Geri ingin memberikan materi terkait dengan resiliensi. Ya, opo Pak, resiliensi mana opo Pak? Jadi yang tadi di awal saya sampaikan, ini resiliensi ini apa? Nanti akan sampaikan ini sebagai pemantik dan apa namanya istilahnya materi yang harapan dari Pak Geri itu biar kalian mendapatkan materi ini minimal kalian itu punya pribadi yang tangguh dulu. Jadi kalau untuk bersekolah itu pribadi diri kuat. Yang pribadi diri kuat itu tidak mungkin mudah goyah, ya. Oke. Ya, tujuan pada kesempatan kali ini, Pak Geri itu sebenarnya pengen membentuk growth mindset. Apa itu Pak? Saya jelaskan. Yang menumbuhkan resiliensi, ya, sehingga mereka berkembang optimal masa kalian. Ya, pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Saya jelaskan dulu. Apa itu Pak growth mindset? Growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang melalui usaha, strategi yang tepat. Ya. Jadi growth mindset itu adalah pola pikir kalian selalu berkembang. Jadi kalian tidak puas hanya dengan apa yang kalian dapatkan sekarang. Makanya kalian, saya punya target dapat nilai 5. Kalian dapat nilai 5. Kemudian kalian punya target lagi akan berkembang, ya. Karena saya sudah dapat nilai 5, saya pengen dapat nilai 7. Seperti itu terus berkembang. Namanya grow kan, berkembang kan. Ya, lawan katanya adalah fixed mindset, kan gitu kan? Apa itu fixed mindset? Adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan atau kecerdasan bakat seorang itu bersifat tetap, tidak akan berkembang gitu. Jadi ini orang berkembang, umpamanya kalian dapat pelajaran yang berguna, seni budaya, belajar nari. Bu, aku kira harus menari, Bu, harus menari. Kamu harus belajar Mas, harus belajar pelan-pelan. Tetap tidak bisa, Bu, saya tidak bakat, Bu, bakat saya itu main game, makanya itu namanya fixed mindset. Tapi kalau kalian punya growth mindset, meskipun kalian bisa punya bakat nari, kalian akan mencoba bahwa itu. Ya Bu, saya akan coba untuk belajar menari, Bu, meskipun gerakannya kaku, ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini saya coba dulu untuk kalian memahami apa itu growth mindset sebagai tujuan dari apa yang Pak Geri sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, sekarang kita coba untuk permainan saja, ya, permainan pola pikir gitu ya. Oke, ini serius, fokus ke depan. Oke, fokus ke depan. Pertanyaannya adalah, kalian bisa baca sendiri ya. Bagaimana perasaan kalian jika kalian kehilangan sesuatu yang atau orang yang paling disayang? Oke, Pak Geri berikan waktu 30 detik, fokus ya. Silakan fokuskan dulu. Bayangkan kira-kira kalian itu sedang kehilangan orang yang paling disayang. Siapapun itu, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, saudara, sepupu, teman, siapapun. Coba bayangkan, ya. Saya kasih waktu 30 detik, kalian membayangkan. Oke ya. Sudah? Oke. Pak Geri lanjutkan. Ya.
Saya nggak punya absennya, makanya saya akan random menanyakan pada kalian. Oke ya, perhatikan ke depan di poin yang paling atas. Kalian kan tadi sudah Pak Gani suruh ya instruksikan untuk membayangkan ketika kalian dengan seorang yang paling dicintai, ya kan? Siapapun itu, Pak Gani bilang kalian dengan siapapun itu. Oke, yang pertama, ketika kalian merasa mengalami hal tersebut, bagaimana perasaan kalian yang muncul dan reaksi pertama ketika kalian mengalami hal tersebut? Saya akan silakan. Oke, perasaan. Kan kamu tadi Pak Gani nggak perlu tahu kamu kehilangan siapa, tapi saya mau tahu perasaan dan reaksi pertama yang muncul ketika hal itu benar terjadi. Silakan. Dijawab. Perasaannya sedih. Reaksinya sedih, nangis mungkin. sedih, ya kaget. Kaget, shock gitu ya. Ada lagi mungkin. Oke. Dan kalau sekarang ya kamu ya satu ya. Tapi nggak mau tahu kamu kehilangan siapa, tapi perasaan apa yang kamu rasakan pertama kali? Sedih. Ya, kemudian reaksi ya. Menangisnya menangis biasa atau menangis terseduh? Terseduh. Oke. Kita ulang dulu beberapa kali. Aja betul silakan. Ini bagi kalian, dengarkan dulu ya. Bagi kalian yang memang punya orang tua, itu pasti orang tua adalah orang yang paling disayang. Nah, itu ambil kursi dua, tidak di depannya. Ya. Saya tidak tahu ya, di antara kalian 36 ini apakah orang tuanya masih lengkap semua? Ya, apakah orang tuanya ada yang sudah tidak ada? Yang yatim, yang piatu, seperti halnya Pak Gani. Pak Gani kan sudah tidak punya bapak gitu ya. Saya sudah tidak punya bapak. Dan saya pun pernah merasakan hal yang sama, kan gitu kan. Pertanyaan benar Mas, apakah boleh kita ketika sedih itu menangis? Boleh tidak? Siapa yang melarang sedih? Kita sedih gak boleh nangis. Umpamanya ada cowok, kita cowok ya Mas ya. Kita nangis karena kehilangan seorang yang kita sayangi. Kemudian ada orang bilang gini, lanang kok nangis, kan gitu. Ya, karena tangisan itu sebetulnya itu adalah reaksi dari perasaan kita, perasaan sedih kita. Ya deh. Kadang kalau kita tidak bisa nangis, itu malah akan menjadi permasalahan tersendiri. Ya deh. Jadi apa? Mbak tekan. Mendingan kalian nangis geru-geru atau kok guling-guling karuan. Setelah itu kan wes kan gitu. Begitupun Pak Gani. Dulu ketika Pak Gani itu kehilangan ayah Pak Gani 2 tahun yang lalu, ya, ketika di rumah sakit, ketika di ICU, semua orang termasuk ibu Pak Gani, adik Pak Gani, istri Pak Gani, kemudian saudara-saudara ayah saya ke sana semua di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Semarang. Semuanya pada menangis, semuanya panik, kan seperti itu. Tapi ketika itu Pak Gani sudah memantapkan diri ketika dokter memanggil Pak Gani, karena walinya kan saya, kalau saya, ibu saya kan saya tidak take. Karena ayah Pak Gani kan gagal ginjal, kemudian komplikasi di hati juga. Jadi meskipun usianya nggak terlalu, masih belum pensiun ya. Jadi masih usia 54 tahun ayah Pak Gani. Jadi ketika Pak Gani dipanggil dokter, izin memasang ventilator, disitulah sudah muncul pikiran Pak Gani bahwa ayah saya sudah tidak akan lama lagi hidup. Tahu ya ventilator ya? Ventilator itu adalah seperti selang, itu digunakan untuk nafas. Karena apa? Dianggapnya pasien itu kan udah nggak bisa nafas normal, sehingga dipasang ventilator lewat hidung itu alat. Ya, sehingga ketika dokter biasanya, karena sepengetahuan Pak Gani, kalau orang sudah masuk ruang ICU kemudian sudah dipasang ventilator, hidupnya dia hanya tergantung alat. Ya, paham ya? Jadi ketika itu dokter memberikan saran untuk Pak, ini tetap kita pasang ventilator. Disitulah saya sudah merasa ini terakhir kali saya ketemu
ayah saya, kan gitu. Ketika saya tanda tangan, saya keluar, ditanyai oleh keluarga saya tidak jawab apa-apa itu, ya. Intinya ya ditunggu aja, semoga ada keajaiban. Saya nggak bilang ada ventilator dan lain-lain. Saya pergi kemana dulu, Mas? Saya pergi ke musola. Ya waktu itu mau maghrib, sekalian saya sholat maghrib. Di situ saya nangis sejadi-jadinya, nggak ada orang yang tahu. Ya, saya nangis sejadi-jadinya. Kemudian saya sholat maghrib, ya kan. Setelah sholat maghrib, saya masuk lagi dalam kondisi ketemu keluarga saya. Perasaan saya tuh udah lego, dalam artian nangis gue santai. Betul deh. Makanya kenapa kalian nangis ki harus ditahan. Tapi mungkin silakan kalian bisa menyendiri dulu, ya. Karena kenapa kalau Pak Gani umpamanya ya keluar dari ruang dokter ketemu dengan keluarga Pak Gani, kok Pak Gani nangis, semuanya kira-kira ikut sedih deh. Pasti akan nangis semua, akan panik semua. Jadi Pak Gani mencoba karena Pak Gani ya karena anak pertama dan di situ keluarga Pak Gani itu istilahnya pasti akan shock semua. Saya coba untuk tenang. Nek iki panik kabeh nggak akan jadi. Nanti piye yang umai dan lain-lain, saya kan kepikiran nanti pemakamannya gimana dan lain-lain, karena saya kan anak yang paling tua kan gitu. Sehingga Pak Gani coba untuk tenang. Saya nangis pas di musola itu. Setelah selesai saya bertemu dengan dengan keluarga saya, dan saya pun mulai ngomong kalau ayah sebentar lagi ini dipasang ventilator dan mari kita doakan, kan gitu. Tenang, jam 7 kurang 10 menit saya masuk lagi ke ruang ICU. Di situ ayah saya, dia tiba-tiba yang tadinya itu tidak sadar, dia sadar hanya pengen sholat isya waktu itu. Dia 7.10, padahal isya itu waktu itu 7:08 atau 6 menit gitu ya. Dia hanya pengen sholat isya. Ya saya bilang, ya Pak, monggo Pak sholat isya aja. Dengan bahasanya dia yang tergagap-gagap karena memang masih kondisinya kan dipasang alat-alat. Setelah dia merasa sudah selesai sholat, disitulah hembusan nafas terakhir ayah saya tarik di kupingnya ayah saya dan lain-lain, ya. Setelah itu ayah saya meninggal. Ya, ketika meninggal itu sudah semua keluarga itu, ibu saya pingsan, adik saya pingsan, istri saya sama, semuanya, termasuk keluarga yang cowok-cowok pun pada nangis. Tapi di situ apa? Pak Gani tenang, karena apa? Aku nangisnya selama mau Mas, kan gitu. Ketika semuanya panik, Pak Gani langsung telepon rumah, ya saya urusi semuanya untuk pemakamannya, persiapan bagaimana di rumahnya nanti kalau ada masang teratake lah, masang apa-apa sudah tak kondisikan semua. Orang-orang yang penting-penting di keluarga Pak Gani, yang di tetangganya Pak Gani sudah saya telepon. Jadi kita pulang sampai rumah itu semuanya sudah terkondisi. Jadi pulang sampai rumah itu jam setengah 11 malam. Waktu itu ayah saya disolatkan di Masjid At-Taqwa itu pukul 12.15, dimakamkan setengah 1 malam, ya. Jadi langsung, ya kalau di keluarganya Pak Gani tidak ada tunggu-tunggu, ya kan gitu. Jadi kalau meninggal saat itu ya harus dikuburkan saat itu. Ya, artinya apa? Ketika kita mengalami perasaan sedih, ya kita boleh untuk mengekspresikan hal tersebut. Itu wajar. Kalian mau marah silahkan, tapi harus di tempat yang tepat. Betul enggak? Kalian marah itu boleh, tapi jangan di depan umum. Contohnya gini aja, kalian dimarahi orang tua kalian di depan umum sama dimarahi orang tua kalian ketika sendiri, ya beda nggak kira-kira rasanya? Beda kan? Ya masalah seperti itu. Silakan, boleh kalian meluapkan emosi, tapi di tempat yang tepat. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah Anda siap banget dengan hal tersebut? Saya mau tanya yang jujur aja. Ada yang pernah kehilangan orang tua di sini? Yang orang tuanya sudah tidak lengkap? Ada? Acungkan tangan coba, Mas. Ada? Yang mungkin bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Siapa yang meninggal, Mas? Umur berapa ibu meninggal? Pas kelas 6 itu pas COVID. Pas COVID. Perasaanmu sama dengan perasaan Pak Gani deh? Merasa seperti dunia ini runtuh deh? Ya? Nangis deh? Nangis iya? Oke. Setelah nangis, Mas, saya mau tanya, apakah kamu langsung bisa bangkit, Mas? Dan butuh waktu berapa lama untuk kamu bangkit? Dan hari itu lupa. Kamu diam saja biasanya di rumah atau gimana? Di rumah diam sampai akhirnya aku harus melanjutkan hidup. Ya. Itu kira-kira prosesnya 1 minggu lebih ada enggak? 1 mingguan. Oke, sekarang Pak Gani tanya lagi yang kedua. Untuk memastikan yang poin bangkit ini ya. Kalau masih
keinget ibu, kadang masih suka nangis deh. Nangis nggak ada waktu. Sedih ya, pasti. Biasanya hal apa yang kamu ingat dari ibu kamu semasa hidup? Pasti sangoni. Iya, oke ya. Jadi saya kira, apakah ada sebabnya? Kita kan sudah berbicara tentang runtuh ini ya, perasaan kita runtuh di awal ya, sedih semuanya. Kalau yang belum mengalami, ingat ya, dengarkan. Setiap orang, setiap nyawa itu pasti akan hilang nantinya akan hilang. Setiap yang kita miliki itu pasti akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi cuma waktunya yang berbeda-beda. Ini saya ambilkan contoh. Saya Pak Gani aja yang umur 30-an ya, itu kehilangan orang tua. Dalam artian saya yang sudah mandiri, saya tinggal ya. What does it look like? Looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Come on, please. I'm going to get Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means Itu diperhatikan ya, yang bisa bahasa Inggris artinya ya. Itu anak kecil ya. Itu salah satu sekolah di China. Oke, saya mau tanya ya. Sudah sedikit mengerti ya tentang video tadi ya. Itu tadi kan seorang guru yang memberikan boneka pada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya disuruh untuk mencari tahu ini apa ini yang makna yang terkandung dalam boneka tadi. Oke, salah satu silakan bisa menceritakan pengalaman video ya, kamu yang paling sudah tahu dari video tadi dan apa yang kamu dapatkan kira-kira. Jadi sebenarnya itu nggak berdiri seberapa seberapa banyak yang berusaha dijatuhkan itu ya bisa bagi kendalinya nggak pernah bisa kembali terjatuh dia tetap berdiri tegak. Oke, kita ulang dulu teman-teman. Iya, jadi itulah yang Pak Gani maksud ya. Di video tadi itu kan boneka mau dipukul, mau diinjak, mau dilempar, dia akan tetap balik. Itulah yang harus kalian lakukan sebagai pribadi. Ya, satu, ketika kalian punya daya resiliensi yang tinggi, nggak ada itu yang namanya bully membuli. Karena apa? Bully itu dilakukan oleh orang yang merasa dirinya kuat kepada temannya yang dirasa lebih lemah. Tapi dia nggak akan bisa melakukan tersebut kalau temannya itu berani melawan. Ya enggak? Ya, oleh karena itu, kalau kalian merasa ada temanmu sing rodo nyelampar ya, gitu, ya sering ganggu kamu, lawan genten, kan gitu. Ya, jangan takut. Karena apa? Kita harus punya resiliensi yang tinggi. Seperti yang Pak Gani sebutkan tadi, ada 7 teman kalian yang mundur atau keluar dari SMK dan salah satunya yaitu dia tidak kuat dengan tekanan. Ya, padahal dia sebenarnya di kelas tidak ada apa-apa, tapi dia sering merasa disendirikan, dikucilkan, sehingga dia merasa, Pak, saya tidak bisa Pak sekolah di sini. Padahal teman-temannya semuanya sudah kita panggil, itu sebenarnya tidak ada masalah, cuman anaknya sendiri yang dia tidak bisa beradaptasi. Ya, ingat ya, slogan sekolah kita itu ada 4, asik, ya kan, adaptif, solutif, inovatif, dan kolaboratif. Kita ngomong nomor 1 dulu, adaptif. Artinya apa? Setiap orang itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan apapun, paham ya?
kalian di rumah itu pun akan berbeda. Ngomong karo ibu, mesti beda ngomong karo bapakmu, ya. Pasti beda ngomong dengan dengan adikmu, dengan tetanggamu, maksudnya seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar bermain peran. Seperti halnya Pak Gani di sini, di pekerjaan Pak Gani. Peran Pak Gani kan sebenarnya ada dua ya. Ini bertolak belakang. Yang satu guru BK, yang satu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu udah bertolak belakang. Dimana kalau guru BK itu kan harus mindfulness. Mindfulness itu maksudnya kehadirannya itu harus penuh. Ketika ada anak datang, Pak ada masalah, oke silakan, kan gitu. Ya, jadi ayo silakan ke sini, ada masalah apa? Jadi penerimaan Pak Gani itu ada. Kemudian joyful, maksudnya Pak Gani itu harus membuat anaknya nyaman, kan gitu kan? Kalau anaknya nggak nyaman, berarti kan peran guru BK-nya kan udah masuk itu. Tapi berkebalikan dengan ketika peran Pak Gani sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, di mana di situ harus berbicara tentang penegakan tata tertib, ya deh. Kan mesti kan kalian tahu, karena kalian tidak pernah ketemu Pak Gani, yang kalian tahu adalah Pak Gani ketika di lapangan saja. Ya deh, sing kadang galak, kadang ngamuk-ngamuk, kadang menungi ya gitu kan. Kadang saya juga harus galak dan lain-lain kan dengan suara yang kasar seperti itu. Tapi sebetulnya pribadi Pak Gani itu yang kalian tahu itu harusnya yang sekarang ya. Kalau yang di lapangan itu adalah tugas Pak Gani sebagai kesiswaan. Tapi kalau di BK sebetulnya Pak Gani pribadinya aslinya tidak seperti itu ya. Tapi selama ini karena Pak Gani itu menangani anak TKN, jadi saya tidak pernah ketemu anak RPL, saya tidak pernah ketemu anak KI, saya tidak pernah ketemu anak TKJ, ya, TI saya juga tidak pernah. Saya tak ada pergi gedung-gedung KB kan gitu kan, cah TKN KB, lanang-lanang KB. Jadi ini mungkin kesempatan yang bagus ya, karena Bu Fatma tadi juga saya minta jamnya karena biar ada keseimbangan, karena kalau cowok semua kan juga dinamikanya kurang, kalau cewek semua juga kurang, sehingga saya ambil RPL kan gitu. Lanjut ya. Ini ngomong lagi. Sebetulnya ada lagi video satu tapi saya skip aja. Tapi tidak apa-apa kalau mau ditonton ya. The doorway would take. Mom locked the doorway would take. She wanted to see how her twins would react. One baby Ya, ini kan ada dua versi ya. Ini kan mau pakai orang tuanya, ternyata diajari oleh isolatif, ya kan? So he squatted down and crawled under it. And the most surprising part, he didn't just walk away. He turned around and helped his brother tear the tape off. The crying baby Kita masih berbicara tentang daya lereng basket, ya, menyerah atau basket lagi ya. Which one is the younger brother? Oke, sudah tahu ya. Ada dua versi, anggap saja ada dua kepribadian. Yang satu gimana? Ketika dia mendapatkan masalah, dia melakukan apa? Nangis. Ya, yang satu nangis itu yang besok-besok itu nangis. Yang satu apa? Yang dilakukan? Nah, dia mencari solusi. Ya, artinya apa? Resilience itu selain menumbuhkan daya juang kalian, itu juga menumbuhkan apa? Istilahnya menumbuhkan motivasi untuk mencari solusi gitu loh. Nek ono masalah, tapi ojo langsung sedih, ojo langsung galau ya. Nek ono masalah itu diselesaikan dengan cara-cara yang bagus, yang bijak kan gitu. Nek kalian tidak bisa menyelesaikan sendiri, masih ada teman kalian yang bisa dijadikan untuk teman, untuk curhat. Teman tidak bisa, ada guru nggak bisa, wali kelas, yang terakhir guru BK kan gitu kan, ada orang tua juga. Sehingga masih banyak hal yang bisa kalian lakukan ketika dapat masalah, jangan mudah menyerah. Oke ya. Jadi ini pengertian resiliensi secara umum. Resiliensi adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup, ya. Dan ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Saya yakin anak-anak SMK itu daya juangnya tinggi-tinggi, kuat-kuat, ya. Kalian sudah ditatar dengan peraturannya sedemikian rupa. Kalau kalian punya teman mungkin yang sama limbangnya, SMA 1 Puja, Singorojo, Boyolali kan peraturannya diri ini yang paling ketat. Ya deh, ya deh. Jujur aja tidak apa-apa kan itu. Rata-rata gitu. Dari rambut aja, itu kan sekolah kita yang paling ketat, paling review. Padahal yang lain enggak. Karena apa? Di sini kita dituntut untuk apa? Beradaptasi dengan lingkungan. Pernah ada surat masuk ke Pak Gani, masuk ke WhatsApp yang itu WhatsApp aduan siswa.
Pak, kenapa toh Pak? Di SMK 3 itu harus potongannya harus pendek rapi. Apakah rambut mempengaruhi apa namanya pembelajaran? Apakah kita tidak boleh tampil keren? Ya, makanya hanya menjawab kan gitu. Ya, rambut memang tidak mempengaruhi pelajaran. Ya, tapi yang namanya peraturan, ya kan, dimanapun peraturan itu harus kalian laksanakan karena kalian berada di mana? Kalian berada di SMK 3. Anggap saja ini adalah perusahaan, Pak Gani adalah CEO-nya, kalian adalah karyawannya. Mau tidak mau, apapun peraturannya itu harus dilaksanakan. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, keren, dan harus kalian tampil dengan gondrong sembarangan, malah itu rapi, ya kan? Itu menurut Pak Gani adalah hal yang bagus, ya. Nah, aku jadi ngomong itu, dalam tawaran rambut gondrong memori itu, kalau rapi, sepertinya rapi-rapi gitu ya. Lo enak di Padang mana? Kan rapi loh, kan gitu. Pak Gani aja potong rambut 2 minggu sekali, kan gitu. Karena rambutnya Pak Gani itu gondrong nyampe, gitu loh. Jadi elek gondrong dan keriting nanti. Makanya saya kalau potong rambut 2 minggu sekali. Dan saya pun gondrong banget, ngeleke bocah apa rambutnya gondrongan ya lucu. Ya, dulu juga memberikan contoh, kan gitu. Jadi dipahami ya. Jadi kalau ada yang komplain, ya wes kowe memang orang gelem. Isi akeh sekolah sing men ngomong. Ya deh, Pak Gani kan ngomongnya penak ngono. Oke. Mengapa daya lenteng itu penting? Perhatikan ke depan. Ya, Pak Gani kan tadi sudah sempat singgung membuli ya. Ya. Singgung membuli. Yaitu yang pertama ada berita sering diejek tak punya ayah. Anak SD Banyuwangi tewas gantung diri. Bayangkan, itu hanya karena ucapan gitu ya. Yatim kan gitu kan. Pak Gani kenal lagi ya, yatim orang kita sampai gantung diri. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD juga bunuh diri. Ya, siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Sangat apa ya istilahnya, secara kepribadian mereka lemah. Ya, artinya apa? Ini mengapa resiliensi itu sangat penting. Oke ya, anak sekalian, kita sekarang mencoba untuk mengubah pola pikir kita. Bahwasanya tadi Pak Gani sudah menyebutkan di awal ada fixed mindset dan growth mindset. Kita coba untuk fokus ke yang growth mindset. Kita coba dengan masalah kesuksesan. Kalau fixed mindset itu orang-orang yang sering berpikir seperti ini. Saya bisa sukses jika punya bakat. Berarti kalau kalian nggak punya bakat, itu nggak bisa sukses. Itu pola pikir yang benar atau salah? Salah. Oke, kita ganti pola pikir kita ke growth mindset. Saya bisa sukses dengan berusaha. Artinya apa? Punya bakat dan punya bakat. Ketika kalian berusaha, kalian pasti berhasil. Masuk ya? Oke ya, berarti kita coba untuk ubah fixed mindset-nya yang kesuksesan pakai yang kanan, yang gagal. Oke, saya menyerah. Dan sudah selesai. Kalau growth mindset, ayo coba lagi. Kita anak-anak biasa nih. Ya sampai yuk, kan gitu. Ya, menang, mainnya, ya kan, mabar, ML atau apalah kan gitu kan. Ya sampai kalah, ya kan, lost track, Prabowo, terus ya lost track Prabowo, bisa menang, nanti Prabowo lost track terus kan, sampai aja menang, akhirnya mereka senang unjuk jebret, kan coba lagi bisa ya kan gitu ya. Artinya apa? Kita harus bisa berani mencoba dan mencoba lagi. Ya, memang berat tapi harus kita coba. Masuk ya ini ya, yang kegagalan. Oke, sekarang masuk ke poin kesulitan. Kalau ada kesulitan, kita sering bilang saya tidak bisa atau saya belum bisa. Oke, kita coba ya. Kalau kalian mikir saya tidak bisa, ya wes, udah stuck di situ, fix sudah di situ aja. Tapi kalau kalian saya belum bisa, berarti kan belum kan berarti kan akan bisa kan. Nah, artinya kalau punya kesulitan, kalian harus punya pola pikir saya belum bisa. Karena di hati kalian pasti akan yakin bahwasanya saya pasti akan bisa. Kalau punya masalah, anak-anak yang punya fixed mindset, mengapa masalah ini sering terjadi pada saya? Menyalahkan keadaan. Ya deh. Nah, kemudian kalau anak-anak yang punya growth mindset seperti yang tadi, yang video anak kecil tadi, solusi apa yang bisa saya upayakan untuk menghadapi masalah yang saya alami? Betul ya? Kita coba growth mindset kita bareng-bareng anak-anak. Ya. Kemudian kritik, ya.
kalian dikritik. Sing siji saya sakit hati Pak. Ya terus ngopo? Ya wes kalau saya sakit hati tok kan gitu kan. Apakah kalian mau seperti itu? Kan enggak. Ya ketika dikritik ya itu grow mindset-nya adalah terima kasih, saya akan memperbaiki. Wes, meskipun kadang dikritik itu rapena, dipahit itu kan rapena ya. Seperti Pak Deni kan sama. Saya di pekerjaan juga sama karena grup di sini kan totalnya ada 87 guru, karyawannya ada sekitar 28 banyak kan. Dan di usianya Pak Deni sekarang 34 tahun. Itu alhamdulillah kan Pak Deni sudah jadi wakil kepala sekolah itu sudah 3 tahun. Jadi wakil kepala sekolah itu sudah enak karena apa? Dengan usia Pak Deni yang masih dianggap muda, sedangkan guru-guru di sini sebagian besar kan guru-gurunya Pak Deni dulu. Jadi Pak Deni kan dulu sudah sekolahnya di SMK 3 Kendal, saya lulus tahun 2009. Ya, jadi hampir 30 guru di sini yang sekarang mengajar di SMK 3 Kendal itu juga guru-guru saya. Namun sekarang saya dihadapkan ketika saya di manajemen, saya ganti ngelihat guru-guru yang dulu mulang saya. Itu secara mental kan kita tidak bisa loh. Guru-guru biasa kawan-kawan guru saya kita kasih tugas ini kan gitu kan. Kalau kita berbicaranya soal usia dan mungkin dulu peran sebagai